Muhammad Akif BDI, sekarang masih impor juga dengan proposal presentasinya. Sekretaris sidang Bapak Supriyadi sama itu proposal presentasi dan siap maju. Serta saudari Ayu Adi Rahman, ya. Jadi alhamdulillah pada pagi siang ini kita bisa berkumpul di ruang Muhammad besar ini, ya, pada hari ini Rabu 24 Agustus tahun 2022 adalah acara ujian skripsi saudari nama Ayu Adi Rahman di 1825 4010 Mirem 0705 1801 010 program studi pendidikan agama Islam dengan judul skripsi implementasi keputusan Menteri Agama nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 tentang kurikulum yang bahasa Arab di MTS Darussalam Betawi Tegal. Jadi pada kesempatan ini adalah kita sudah hadir semua di sini untuk memulai ujian sidang dalam proses baru ini, dan kami ucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Itu selanjutnya yaitu penyampaian hasil penelitian, ya, presentasi hasil penelitian saudari Ayu. Jadi sampaikan saja nanti secara poin besar saja hasil penelitian Anda terkait dengan judul skripsi yang diteliti, ya. Jadi kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit. Bapak disampaikan yang jelas ketika hasil penelitian ini silakan untuk disampaikan di lebih. Latar belakang penelitian, Indonesia masih memiliki rapor merah di bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh data yang dikeluarkan dari UNESCO untuk peringkat indeks pengembangan manusia. Indonesia menempati peringkat 109 dari 174 negara. Menurut penelitian dari data dari First Political and Economical Capital, Indonesia menempati peringkat 12 dari 12 negara. Dan menurut The World Economic Forum of Sweden, daya saing Indonesia menempati peringkat 37 dari 57 negara. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan top to down yang disebut dengan kurikulum. Setidaknya Indonesia telah mengalami 9 kali pergantian kurikulum. Baik, selanjutnya peneliti melakukan observasi di MTS Darussalam. Menurut penuturan kepala madrasah dan wakil kepala madrasah, untuk MTS Darussalam itu KMA yang digunakan untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab awal mulanya adalah KMA 165 tahun 2014. Namun setelah peneliti melakukan observasi awal, ternyata KMA 165 tahun 2014 itu telah berganti menjadi KMA 183 tahun 2019. Perubahan ini baru disosialisasikan pada Oktober 2020 dan baru diimplementasikan pada Juli 2021. Karena ini implementasi pertama dan evaluasi pertama pada semester ganjil kemarin, maka tentu sekolah, baik sekolah, guru maupun siswa membutuhkan penyesuaian. Dari latar belakang itulah, peneliti mengambil judul implementasi KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab di MTS Darussalam Kota Lubuk Linggau.
Baik, untuk fokus penelitian, pada penelitian ini berfokus pada implementasi KMA 183 dan 184 tahun 2019, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS Darussalam Kota Lubuk Linggau. Untuk rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan. Yang ketiga, bagaimana evaluasi mata pelajaran SKI berdasarkan KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019 di MTS Darussalam Kota Lubuk Linggau. Baik, untuk tujuan penelitian, ada 3 tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui perencanaan, untuk mengetahui pelaksanaan, dan untuk mengetahui evaluasi mata pelajaran SKI berdasarkan KMA 183 dan 184 tahun 2019 di MTS Darussalam. Baik, ada manfaat penelitian atau penggunaan penelitian, ada manfaat secara teoritis, manfaat secara teoritis. Yang pertama, sebagai dasar penelitian yang dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi penerapan kurikulum madrasah di MTS Darussalam Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya, sebagai dasar pengembangan untuk kurikulum selanjutnya. Selanjutnya, ada pemanfaat praktis dari dinas pendidikan bermanfaat untuk pengembangan kurikulum PAI dan bahasa Arab bagi madrasah, itu pengembangan kurikulum madrasah. Yang ketiga, bagi guru bermanfaat untuk memperbaiki proses belajar mengajar mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasi. Bagi siswa bermanfaat untuk pengalaman belajar. Selanjutnya, kajian teori. Pada kajian teori, peneliti mengambil teori dari Esa Mulyasa tentang implementasi kurikulum. Esa Mulyasa membagi implementasi kurikulum menjadi 3, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, Esa Mulyasa membagi perencanaan kurikulum yang baik harus memuat 1. Identifikasi kebutuhan, yang kedua identifikasi kompetensi, yang ketiga adalah perangkat pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk evaluasi kurikulum, Esa Mulyasa membagi menjadi 3, yaitu evaluasi oleh pendidik, evaluasi oleh madrasah atau sekolah, dan evaluasi dari pemerintah. Penelitian terdahulu atau penelitian madrasah. Penelitian akan membacakan satu saja, yaitu dari Muhammad Sofwan Hidayatullah dan Mardia, dengan judul Studi Komparasi KMA 183 tahun 2019 dan KMA nomor 165 tahun 2014 tentang pedoman kurikulum 2013 materi PAI dan bahasa Arab. Hasil penelitian KMA, perubahan KMA 165 ke KM 183 tidak mengalami perubahan secara keseluruhannya, namun ada beberapa aspek yang mengalami peningkatan seperti aspek materi dan penilaian. Baik, ini adalah metode penelitian yang peneliti gunakan. Peneliti menggunakan pendekatan yaitu kualitatif dengan metodologi penelitian lapangan. Selanjutnya, sumber data dan sampel dan sumber data. Pada sampel itu peneliti mengambil sampel kelas 7, 8, dan 9 untuk mata pelajaran SKI. Kemudian data primer yang peneliti ambil di sini adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah bagian kurikulum, kemudian guru SKI, guru mata pelajaran SKI, dan siswa. Kemudian data sekunder yang peneliti kumpulkan pada penelitian ini adalah sejarah sekolah, struktur sekolah, data siswa, data guru, serta perangkat pembelajaran guru. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu ada 3, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian pada penelitian itu adalah peneliti sendiri. Adapun teknik analisis data, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan Mills and Huberman, yaitu yang pertama melakukan reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Baik, hasil penelitian. Ada beberapa aspek hasil penelitian implementasi KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab di MTS Darussalam. Dari aspek perencanaan dibagi menjadi 2, perencanaan kurikulum madrasah dan perencanaan pembelajaran. Jadi dalam perencanaan kurikulum itu dimulai dengan perencanaan kurikulum madrasah, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya untuk
pelaksanaan kurikulum didahului dengan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Untuk evaluasi dibagi menjadi 3, evaluasi oleh pendidik, evaluasi oleh madrasah, dan evaluasi dari pemerintah. Baik, ini adalah skema perencanaan kurikulum madrasah. Yang pertama, madrasah melakukan penyusunan program kerja, kemudian rapat dewan guru. Setelah itu mengeluarkan SK dan guru diminta untuk menyelesaikan administrasi pendidikan. Selanjutnya, adapun yang harus diperhatikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran, yaitu waktu yang disediakan atau alokasi waktu, kompetensi yang harus dicapai, fasilitas yang dimiliki madrasah, dan pedoman penyusunan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, ini adalah data kelengkapan perangkat pembelajaran SKI di MTS Darussalam. Ini adalah komponen-komponen RPP yang terdapat di MTS Darussalam. Selanjutnya, perencanaan kurikulum di MTS Darussalam telah terimplementasi sepenuhnya dengan penjabaran berikut. 1. Identifikasi kebutuhan. Madrasah sebelum merencanakan kurikulum telah mendiskusikan kebutuhan siswa melalui rapat komite dan rapat dewan guru yang membahas permasalahan siswa dan evaluasi untuk evaluasi pembelajaran selanjutnya. Untuk identifikasi kompetensi pada perencanaan pembelajaran, guru mempelajari silabus yang muat SKL, KI, dan KD sehingga yang direncanakan sesuai dengan tuntutan silabus. Yang ketiga, perangkat pembelajaran. Untuk mata pelajaran SKI, perangkat pembelajarannya lengkap sesuai dengan KFA 184 tahun 2019. Baik, ini adalah kegiatan sesuai dengan teori dari Esa Mulyasa. Pada kegiatan pembelajaran di MTS Darussalam telah terimplementasi dengan baik dengan 3 indikator, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baik ya, ini adalah evaluasi oleh pendidik dalam bentuk ulangan harian. Yang pertama, atau penilaian harian dalam bentuk ulangan harian, penilaian tengah semester dalam bentuk ulangan tengah semester, dan penilaian akhir semester atau ulangan tengah semester, akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun, atau yang disebut kalau untuk di madrasah MTS Darussalam. Ini adalah evaluasi oleh madrasah, ada 3, yaitu ujian sekolah, ujian madrasah, dan supervisi guru. Selanjutnya ada ujian evaluasi oleh pemerintah. Nah, untuk evaluasi oleh pemerintah itu dalam bentuk asesmen. Jadi asesmen ini tidak mempengaruhi kelulusan siswa, namun asesmen ini berpengaruh kepada bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada sekolah tersebut. Jadi asesmen ini dilakukan pada anak-anak kelas 8 pada untuk jadwal tahun ini pada Oktober 2022. Baik ya, dapat disimpulkan yang pertama, perencanaan kurikulum di MTS Darussalam dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan kurikulum madrasah dan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum di MTS Darussalam dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk evaluasi kurikulum di MTS Darussalam dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi oleh pendidik, evaluasi oleh satuan pendidikan, dan evaluasi oleh pemerintah. Ketiga aspek tersebut telah sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 183 dan 184 tahun 2019. Jadi dapat kita simpulkan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di MTS Darussalam telah terimplementasi sepenuhnya dengan landasan teori Esa Mulyasa. Baik, adapun saran yang disampaikan peneliti pada penelitian ini, yang pertama adalah peningkatan literatur guru, yang kedua peningkatan fasilitas madrasah, yang ketiga madrasah itu harus memiliki program-program unggulan, dan yang keempat itu madrasah harus mengadakan program pengabdian masyarakat untuk guru dalam bentuk penelitian dalam mendukung pengembangan kurikulum. Yang kelima, implementasi secara sangat baik, hanya saja madrasah perlu memperbaiki beberapa aspek. Untuk penelitian, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang meneliti tentang implementasi kurikulum PAI dan bahasa Arab. Kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi terhadap pengembangan kurikulum terutama PAI dan bahasa Arab. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai gambaran bagi proses evaluasi lembaga pendidikan yang selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan.